Iya, kembali lagi di channel Waskito Official pemirsa. Semoga sehat selalu dan semangat selalu pemirsa. Iya, dimana pemirsa timnas kita, timnas Indonesia sukses mengantongi kemenangan perdana usai mengalahkan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pemirsa. Luar biasa pemirsa, kita patut memberi apresiasi pemirsa untuk timnas kita dengan turunnya beberapa pemain debutan pemirsa, yang dimana yang perlu kita ketahui bersama pemirsa, timnas Indonesia, timnas kita menurunkan 9 pemain di bawah U23 pemirsa. Dan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Vietnam ini tadi pemirsa, dan timnas Indonesia ini masih bermain, mungkin butuh penyesuaian dan lain sebagainya. Pada babak 10 menit babak pertama timnas kelihatan masih terlihat belum ada chemistry 1-2 dengan pemain satu sama lain, dan hal tersebut dimanfaatkan Vietnam yang langsung melakukan tekanan atau pressing tinggi ke pertahanan timnas kita pemirsa. Dan peluang pertama Vietnam itu menciptakan peluang pada menit ke-12 melalui Nguyen Hong Duc pemirsa, tetapi untung masih belum mengarah ke sasaran pemirsa. Dan usai upaya dari Nguyen Hong Duc, pertandingan berjalan sedikit alot pemirsa, sedikit tempo sedikit sedang-sedang saja, tetapi timnas ini masih belum bisa keluar dari tekanan timnas Vietnam itu sampai pada menit 25 sampai menit 30 pemirsa. Dan baru menit ke-30 timnas Indonesia perlahan-lahan mulai bisa membangun tempo penyerangan dan bisa menguasai bola dari kaki ke kaki pemirsa. Dan pada menit ke-29 timnas berhasil mendapatkan peluang melalui shooting dari Rafael Struijk, tapi masih mengarah di tepat penjaga gawang Nguyen Philip pemirsa. Ini adalah aksi individu soloran dari Rafael Struijk kemudian melakukan shooting pemirsa. Dan selanjutnya Yakob Sayuri juga menebar ancaman dari sisi kanan melewati beberapa pemain Vietnam melalui kombinasi dengan Hoki Caraka itu, tetapi umpan silang yang hampir mirip dengan gol Yakob Sayuri melakukan assist bersama dengan timnas di Piala Asia melawan Irak. Ini umpan silangnya masih bisa dihalau oleh bek Vietnam pemirsa. Dan pada menit ke-34 pemirsa, Marcelino Ferdinand sendiri juga menebar ancaman melewati tembakan dari luar kotak penalti pemirsa, tetapi masih bisa diblok oleh bek Vietnam. Dan Vietnam hampir saja mendapat gol usai kiper Adi Satrio melakukan blunder, tangkapannya kurang lengket dan bola lepas pemirsa. Pada saat itu beruntung blunder Adi Satrio ini gagal dimaksimalkan oleh para pemain Vietnam pemirsa. Dan babak pertama skor 0-0 pemirsa. Dan di babak kedua Coach Sintayong ini langsung melakukan perombakan dengan mengganti pemain sekaligus 3 pemain, yaitu ada Pratama Arhan masuk menggantikan Nathan Chow Aon, dan kemudian ada Sandy Walsh menggantikan Yakob Sayuri. Dan ini membawa sedikit dampak perubahan serta Egy masuk menggantikan Hoki Caraka pemirsa. Dan pada menit ke-48 Ivar Jenner melakukan tembakan dari luar kotak penalti memanfaatkan rebound dari sepakan Pratama Arhan, tapi masih belum tepat sasaran. Dan baru menit ke-52 usai memanfaatkan lemparan ke dalam kembali dari Pratama Arhan ini bola skrimit di kotak penalti pemain Vietnam, dan
salah satu back atau pemain Vietnam ini gagal menghalau bola. Akhirnya bola mengarah tepat di Egy Maulana, dan Egy Maulana dengan bebas langsung menyontek bola ke gawang pada menit ke-52 dan mendapatkan gol untuk timnas Indonesia, pemirsa. Dan masuknya Pratama Arhan ini sedikit membawa dampak perubahan melalui serangan-serangan dan kombinasi serta tusukan-tusukan beberapa kali dari Pratama di sisi kiri, dan itu tidak terlihat di babak pertama saat Nathan Cho bermain, pemirsa. Dan di sini seorang Pratama Arhan juga mempunyai kelebihan lemparan ke dalam, dan terbukti berhasil. Lemparan ke dalam Pratama Arhan ini berhasil menciptakan sebuah gol melalui kemelut, pemirsa. Dan timnas Indonesia pada kesempatan kali ini mendapatkan poin 4, berhasil membuat kemenangan atas Vietnam ini, dan sementara posisi timnas berada di peringkat kedua di bawah Irak, dan Vietnam di posisi ketiga dengan 3 poin, pemirsa, dan di bawah lagi ada Filipina. Dan kita masih menunggu besok tanggal 26. Tanggal 26 timnas akan menghadapi Vietnam di Maidin Stadium di Hanoi. Lah, kita tunggu untuk pertandingan tanggal 26. Kalau kita bisa menyapu bersih, bisa memenangkan pertandingan di tanggal 26, otomatis kita berpeluang sangat besar kita bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan otomatis bisa langsung lolos ke Piala Asia 2027 nanti, pemirsa. Dan kita sangat menunggu itu untuk tanggal 26, di mana laga hidup mati timnas melawan Vietnam di Maidin Stadium nanti. Kita akan ketambahan 2 amunisi, semoga bisa segera menyesuaikan untuk permainan timnas. Ada Tom Haye dan Nathan Cho dan Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun, pemirsa. Dan ini sangat luar biasa untuk pertandingan besok. Kita masih menunggu. Semoga untuk timnas Indonesia, kita patut bersyukur untuk hasil ini. Apapun itu, kita mensyukuri kemenangan ini, pemirsa. Sekian, terima kasih.